Halo semuanya, selamat datang kembali di Eji Toys Channel. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gua. Kalian yang udah nontonin gua live kemarin 3,5 jam, hampir 4 jam itu lama banget, tapi kalian tetap setia nontonin gua, nemenin gua ngerakit, nemenin gua ngobrol sambil ngerakit. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Pembahasan kali ini adalah dia guys, Action Edition dari Soundwave. Dia dapat banyak banget kroco-kroco anak buahnya dia nih guys. Ada si Red Bat ini, ada si Revenge ini, kayak yang kita dapetin di versi secretnya GDV 3 yaitu pokoknya. Tapi berbeda kalau yang di GDV 3 Revenge ini kayak statis gitu aja, dia nggak ada artikulasi sama sekali. Kalau yang ini dia tuh punya artikulasi di pinggang, artikulasi di kaki tuh. Dia juga ada artikulasi di kepala, full artikulasi lah guys semua. Rocok-roconya ini full artikulasi tuh, kayak si laser beak-nya juga, sayapnya nggak kaku gitu guys, ganteng lah pokoknya. Apalagi si Rumble ini nggak usah kita bahas, ini banyak banget gimmicknya si Rumble ini. Soundwave Action Edition kayak kurang jauh gak sih? Oke, Soundwave Action Edition ini banyak yang bilang dia downgrade dibanding Action Edition yang lain, tapi kalau first impression dari gua, menurut gua dia nggak downgrade amat guys, karena bahannya juga masih tebel, masih solid, bagus. Terutama di join-joinnya ini solid banget dibanding sama yang Megatron. Katanya banyak case yang pinggangnya ini Megatron gampang copot. Kalau menurut gua sih, nah ini juga bisa copot, cuman si Soundwave ini kayak lebih keras, lebih kokoh itu. Terus bahannya juga tetap sama aja, bagus-bagus aja, normalnya Action Edition. Dan juga apa lagi ya, dia punya kayak 3 layer gitu guys, joinnya, rangkanya, dan juga armornya. Jadi dibanding kelas ini sedikit lebih susah, tapi apa yang kita dapat itu juga sebanding guys sama kesulitan waktu kita masang nih. Kayak tuh, kayak di tangannya ini dia bisa naik turunin tuh, membantu ketika kita posein dia, jadi ada artikulasi tambahan. Terus juga di bicepnya yang bisa muter gitu, sama di bahunya ini yang bisa keluar gitu guys. Tuh, kalian lihat gak? Nah, armor bahunya yang bisa keluar. Kemudian dia juga dapat butterfly join di sini, efek butterfly di bahunya, di bicepnya. Terus lehernya juga ada sedikit pergerakan yang mirip sama di GV7 di lehernya, kayak double join nih mungkin ya, atas bawah, join atas bawah gitu. Kalau kita lihat dari kepalanya ini lancar banget, bisa muter 360 derajat bahkan. Ini bisa muter-muter gini guys. Kemudian ada aksesoris meriamnya ini, tembakannya dan juga meriamnya. Nah, tembakannya ini bisa kita pindahin ke atas ini guys, jadi meriam juga. Cuman gue lebih senang dia jadi tembakan kayak gini tuh, karena kalau dimasukin kayak gitu dia bisa jadi meriam juga di atas gitu guys. Kemudian apalagi di dadanya ini dia bisa dibuka guys. Tuh, ini nggak ada tambahan per atau apapun di dadanya, cuman tombol ini aja tuh. Jadi mungkin kalau pas lagi dapet dia langsung jatuh, kalau enggak ya enggak gitu guys. Tuh, kayak nih yang langsung jatuh nih tuh, nggak ketahan dia langsung jatuh. Tapi kalau ini kadang enggak, kalau ketahan dia kadang nggak jatuh tuh, kalau langsung jatuh harus didorong, karena nggak ada per atau apapun di sininya. Dia cuman kayak pengunci itu, kalau kita pencet dia lepas kuncian gitu, turun gitu doang. Terus di bagian tangannya ini bisa ngelipet full segitu, kan?
tuh segitu. Cuman karena ya armornya yang tebal, jadi dia nggak bisa maksimal sampai nempel gitu guys. Cuman ya ini cukup oke lah tuh, kayak ada 2 kali. Jadi kalau kita ini kan dia masuk ke dalam nih, kalau kita tarik ke bawah gini tuh dia bisa nekuk lebih dalam lagi gitu guys. Jadi dia bisa sedalam ini guys nekuknya untuk bagian kaki. Dan ada sedikit pergerakan di pahanya yang kalau kita buka gini tuh dia nutup, kalau kita tekuk dia akan naik tuh kayak gitu guys. Dan menurut gua meskipun gak banyak tapi ini lumayan lah, oke. Gitu. Sama di bahu, di kakinya kanan kiri bisa kayak gitu. Terus juga di armor di kolornya ini yang bisa kebuka semua, jadi membantu dia lebih leluasa kalau kita mau pose-posein kakinya tuh kayak gitu. Terus nah di kakinya ini, untuk kakinya sendiri dia bisa naik turun guys kakinya guys. Cuman sayangnya naik turunnya ini harus dua-duanya ya. Nih kalian lihat gak, dia bisa tuh naik, dia bisa turun tuh. Kecil dikit tapi lumayan buat ngebantu kita waktu mempose-posekan pahanya gitu guys. Cuma sayangnya ini naik dan turunnya harus kedua kakinya, jadi nggak bisa cuma satu kaki doang gitu. Di bagian telapak kakinya juga dia punya artikulasi telapak yang kayak gitu guys. Telapaknya jadi bisa ditekuk-tekuk gitu guys. Cuman ya ini bagian telapak bawahnya cuman begini doang tuh, nggak bisa full karena dia ketutup sama armornya ini. Atau gue yang salah pasang nih bagian armor ini, nggak tahu ya, tapi kayaknya petunjuknya memang sampai sini deh, petunjuknya memang sampai sini. Terus juga ada beberapa gimmick kayak gini, bukaan gini. Menurut gue sih kayak penting gak penting ya, ini cuman bukaan kayak gini doang padahal. Terus ini apa, puter-puteran gitu ya, penting gak penting sih guys sebenarnya guys. Dan yang paling menggemparkan dari figur ini adalah seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, Classic Clash Blue Kiss bisa nyala, Champion Clash Blue Kiss bisa nyala, Action Edition Blue Kiss bisa nyala lampunya. Figur ini selain bisa nyala, dia juga bisa mengeluarkan suara. Tuh, kalian lihat dia nyala. Kelihatan nggak nyalanya? Yang menjadi daya tarik dari figur ini adalah bagian suaranya tadi itu. Kekurangannya menurut gue sejauh ini, selain dari tadi pahanya yang turunnya harus 2, itu ya oke lah, bukan termasuk kekurangan yang besar. Bagi gue kekurangan paling besar adalah di bahunya. Nih, di tangannya ini, dia kalau naik itu agak keras, atau memang kayak maksimal itu cuman segini guys. Dia tuh nggak bisa naik sampai yang full naik gitu. Tuh, kayak naiknya tuh cuman segini doang. Ini udah gue puter-puter dari segala arah, udah gue buka armornya, tapi tetap dia naiknya maksimal cuma segini. Sebenarnya harusnya bisa lebih tinggi lagi naiknya, gitu harusnya. Entah dia keberatan di armor atau apa, gue nggak paham. Dan juga si tangannya dengan bagus dia buat itu, punya artikulasi jari-jarinya semua punya artikulasi, di bagus banget. Cuma sayangnya bagi gue ini ukurannya terlalu besar buat telapak tangannya si Soundwave nih. Coba nih kalau dipakein, tuh kalian lihat posisi nggak digenggam, lihat kayak nggak presisi gitu guys. Ini tangannya gede banget, jari-jarinya tuh kepanjangan gitu. Tuh. Nah, menurut gue ini kurang presisi gitu. Ya udah sih, sejauh ini itu aja. Yap, gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas dari Blue Kiss Action Edition Soundwave ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah
selalu support gue yang udah nontonin video gue meskipun video-video gue nggak jelas, ngomong gue nggak jelas juga kemana-mana. Thank you so much guys. Lalu jaga kesehatan karena cuaca ini lagi nggak nentu guys. Nanti siang terang, tiba-tiba pas sorenya hujan. Kayak sekarang gue rekam nih posisi lagi hujan deras di luar. Ya pokoknya sehat-sehat selalu lah buat kalian ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.